Dinikahi mafia tampan bab 100. Ima tersenyum sambil menatap suaminya. Apa? Cemburu? Ledeknya. Iyalah, masa istriku liatin orang lain? Katanya kamu harus jaga pandangan, sahut Nick. Ia tidak mengelak sama sekali. Iya, aku tahu. Makanya yang aku lihat itu suami, bukan pria lain, jawab Ima. Oh ya? Iyalah, tapi aku seneng. Akhirnya kamu mau damai sama dia, ucap Ima sambil memeluk Nick. Alhamdulillah, ternyata selama ini aku salah paham, sahut Nick sambil memeluk Ima. Makanya dalam Islam itu kita gak boleh seuzon sama orang lain. Kenapa yang kita pikirkan belum tentu benar. Untung dia mau baik sama kamu. Kalau enggak, sampai kapan kalian akan musuhan terus? Jelas Ima. Iya, maaf. Aku emang salah karena terlalu cemburu. Habis aku pikir siapa lagi kalau bukan dia. Ternyata memang ada orang lain yang ingin menjatuhkan aku. Ujar Nick. Ya udah gak apa-apa. Yang penting sekarang kalian sudah berdamai. Jadi kamu bisa menjalin hidup dengan tenang. Ujar Ima. Iya sayang, terima kasih. Sahut Nick setelah itu mereka pun masuk ke kamar untuk mandi. Beberapa bulan kemudian Nick dan Ima pergi ke rumah sakit untuk kontrol kandungan. Di rumah sakit mereka tak sengaja bertemu dengan Yuda. Wah, Pak Yuda, apa kabar? Sapa Nick. Alhamdulillah kabar baik. Siapa yang sakit? Yuda balik bertanya. Ini mau kontrol kandungan istri. Pak Yuda sendiri habis jenguk yang sakit atau apa? Nick balik bertanya. Aisyah istri Zaki tertusuk oleh seseorang, jelas Yuda. Nick dan Ima sangat terkejut mendengarnya. Astagfirullah, lalu bagaimana kondisinya? Tadi sempat kritis, bahkan sampai keguguran. Alhamdulillah sekarang sudah siuman, jelas Yuda. Subhanallah, siapa yang tega melakukan hal itu? Tanya Nick. Ia tak menyangka seorang ustadz seperti Zaki bisa memiliki musuh. Namun ia teringat bahwa orang tua Zaki adalah Har. Mungkin kamu kenal, namanya Freddy, jawab Yuda. Hah? Dia lagi? Kenapa dia bermasalah dengan semua orang? Tanya Nick. Ia sangat heran karena orang itu memiliki begitu banyak musuh. Itulah manusia. Padahal apa yang dia dapatkan karena kecurangannya sendiri. Namun dia tidak mau terima. Kalau begitu nanti aku akan menjenguk istri Ustadz Zaki. Terima kasih banyak atas infonya ya Pak, ucap Nick. Iya sama-sama, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuda dan Nick pun berpisah. Nick langsung menyuruh asistennya membeli parcel. Kemudian setelah Ima selesai diperiksa, mereka pun langsung menjenguk Aisyah. Sayang, gak apa-apa kan kalau kita jenguk istri Ustadz Zaki dulu? Tanya Nick. Iya gak apa-apa mas, namanya juga ada yang sakit, sahut Ima. Terima kasih sayang, ucap Nick kemudian ia merangkul istrinya. Beberapa saat kemudian Nick dan Ima sudah pulang dari rumah sakit. Nick pun telah menghubungi Yuda dan ia berniat untuk membantu Zaki untuk menangkap Freddy. Sebab ternyata Freddy pun telah menipu jamaah umroh dan membawa kabur uangnya. Parahnya nama Zaki pun ikut terseret dalam masalah itu. Karena ia merupakan brand ambassador dari travel tersebut. Sayang, kamu ikhlaskan kalau aku membantu mereka? Tanya Nick saat hendak pergi membantu Zaki dan yang lainnya. Sejak kemarin Nick telah menyusun strategi dengan Yuda dan yang lainnya. Bahkan ia telah meminta bantuan pada Jenderal Irawan dan Komandan Bian. Sebab mereka akan berperang di tengah laut. Dulu Nick pun pernah membantu Bian untuk menangkap mafia. Sehingga kali ini mereka dengan senang hati membantunya. Apalagi yang akan Nick tangkap bukan hanya mafia, tetapi juga seorang petinggi di kepolisian.
Iya mas, tapi kamu hati-hati ya. Mas harus pulang dengan selamat. Ingat, sebentar lagi anak kita mau lahir, sahut Ima. Sebenarnya berat bagi Ima untuk melepas suaminya. Namun ia paham bahwa Nick harus melakukan hal itu. Apalagi Freddy pun sudah cukup sering mengusik hidup Nick. Pasti, aku pasti akan mendampingimu ketika anak kita lahir nanti. Doakan aku supaya bisa menangkap mereka ya sayang, ucap Nick. Iya mas, doaku selalu menyertaimu, jawab Ima. Nick menciumi seluruh wajah Ima, kemudian mereka pun berpelukan. Saat memeluk Nick, Ima dapat merasakan bahwa di punggungnya ada senjata api. Sebenarnya hati Ima sangat was-was, namun dia tidak mungkin protes karena apa yang akan dihadapi saat ini bukanlah hal sepele. Aku berangkat ya sayang. Assalamualaikum, ucap Nick kemudian dia mengusap kepala Ima. Waalaikumsalam, sahut Ima. Akhirnya Nick pun meninggalkan rumah. Mereka langsung menuju ke pelabuhan karena Freddy hendak melarikan diri melalui jalur laut. Ia yang merupakan seorang buronan itu tidak bisa pergi menggunakan pesawat, sehingga Nick hendak menyergapnya di tengah laut. Setibanya di pelabuhan, Nick langsung naik ke kapal perang milik Angkatan Laut. Di sana sudah ada banyak anak buahnya yang bersiap untuk membaca kapal lawan. Bagaimana? Apa kalian sudah siap semua? Tanya Nick. Siap, bos. Oke, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Tapi tetap perhatikan keselamatan kalian masing-masing. Perintah Nick. Bagaimanapun Nick tidak ingin membahayakan keselamatan anak buahnya. Ia tetap peduli dengan nyawa mereka semua. Bos, ada Ustadz Salman dan Juna yang ingin bergabung, ucap Joe saat kapal mereka hendak jalan. Oke, suruh mereka masuk, sahut Nick. Akhirnya Salman dan Juna yang merupakan kerabat Ustadz Zaki pun naik ke kapal. Lalu mereka menemui Nick. Setelah basa-basi, Nick menjelaskan pada mereka. Jadi nanti kalau anak buahku sudah meluncur ke kapal lawan, kita naik helikopter. Setelah itu kita sergap mereka, jelas Nick. Oke siap, sahut Juna dan Salman. Salman merupakan seorang ustadz. Dia adalah kakak ipar Zaki. Namun sikapnya jauh berbeda dengan Zaki. Ia sangat pandai bela diri dan juga sangat konyol. Sehingga perang yang menegangkan itu sering dibuat cair oleh kelakuannya. Penyergapan dilakukan malam hari. Semalaman mereka berperang di tengah laut. Sementara itu Ima terus berzikir di atas sajadah. Hingga suatu ketika ia mendengar suara ledakan. Boom. Tubuhnya langsung lemas. Air mata Ima pun menetes. Ya Allah, selamatkanlah suami hamba, lirihnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Namun Ima yakin bahwa ledakan itu berasal dari tempat Nick berperang. Seketika air mata Ima pun menetes. Meski percaya bahwa ada Allah yang akan menolong suaminya, tetapi Ima tetap khawatir. Ia berpikir bagaimana jika memang ternyata takdir Nick tidak sesuai harapannya. Astagfirullah, lirih Ima. Ia terus berzikir sambil menangis. Namun kondisinya itu membuat Ima stres dan akhirnya ia mengalami kontraksi. Keluh Ima. Ia merintih kesakitan. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Seluruh penghuni rumah pun sudah terlelap. Meski kesakitan, Ima berusaha bangun. Sambil meringis dan memegangi perutnya, Ima berjalan ke arah kamar Bimar untuk minta bantuan. Ia berjalan sambil berpegangan pada apapun yang bisa ia jangkau. Dinding, sofa, kursi, meja. Ia tidak sempat membuka mukena. Bahkan wajahnya pun dipenuhi keringat. Setibanya di depan kamar, Ima langsung mengetuknya. Tuk tuk tuk. Bi, tolong. Lirih Ima. Bibi yang sedang memejamkan mata pun terbangun kala mendengar suara Ima. Itu nyonya kan? Gumamnya. Ia pun bergegas membuka pintu. Ceklek. Nyonya? Ada apa? Bibi sangat terkejut melihat wajah Ima begitu pucat. Bi, tolong antar saya ke rumah sakit. Perut saya kontraksi, sakit banget. Ucap Ima dengan napas tersenggal-senggal. Astagfirullah. Bibi Ima langsung panik.
Nyonya tunggu di ruang tengah dulu ya, Bibi mau panggil sopir, ucap Bimar. Ia pun menuntun Ima secara perlahan menuju ruang tengah. Sebentar ya Nyonya, ucap Bimar setelah Ima duduk di sofa. Ia pun langsung berlari ke arah pavilion tempat para sopir dan penjaga rumah beristirahat. Beberapa saat kemudian, Bimar sudah kembali dengan beberapa penjaga. Sedangkan sopir menunggu di depan rumah sambil memanaskan mobil. Nyonya masih kuat jalan kah? Kalau tidak, biar dibantu sama mereka, ucap Bimar. Sebenarnya penjaga tersebut tidak ada yang berani menyentuh Ima. Salah-salah mereka bisa dihajar oleh Nick. Namun saat ini kondisinya darurat. Jika Ima membutuhkan pertolongan, maka mereka pun siap. Aku bisa sendiri, Bi, jawab Ima. Ia pun tidak ingin disentuh oleh lelaki, sehingga Ima berusaha berjalan sendiri. Ima sudah kesakitan, bahkan ia tidak sempat membawa ponsel atau apapun. Bimar yang panik pun langsung membawa Ima begitu saja. Di jalan, Bimar menghubungi Ros dan Haris. Ia ingin memberitahu mereka agar bisa menyusul ke rumah sakit. Namun di jam seperti itu Ros dan Haris sedang terlelap, sehingga tak mudah menghubunginya. Bimar pun tak patah arang. Ia menghubungi asisten rumah tangga Ros, sehingga ART itu bisa membangunkan mereka dan memberi kabar bahwa Ima dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat telepon dari Bimar, ART di rumah Haris pun langsung berlari menuju kamar tuannya itu. Saat ini kondisinya sedang darurat, sehingga ia pun berani melakukan hal tersebut. Tuk tuk tuk, Nyonya, Tuan, ucap ART dari luar kamar. Mendengar beberapa kali ketukan, Ros pun bangun. Ada apa sih? Keluhnya. Ia merasa terganggu, namun Ros turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamarnya itu. Ceklek, ada apa? Tanya Ros. Nyonya Ima dilarikan ke rumah sakit. Beliau kontraksi, ucap Pak RT. Hah? Rumah sakit mana? Kalau begitu suruh sopir siapkan mobil sekarang juga, ucap Ros panik. Akhirnya ia bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Tak lupa Ros pun membangunkan Haris. Setelah itu mereka langsung pergi tanpa memberitahu Lili karena panik. Saat mereka berangkat, Ima sudah tiba di rumah sakit lebih dulu. Ia pun dibawa ke IGD oleh Bimar. Dok, tolong ini nyonya saya sepertinya akan melahirkan, ucap Bimar. Dokter yang berjaga di IGD pun menuntun Ima dan membantunya untuk merebahkan tubuh di atas berangkar yang ada di sana. Kemudian ia meminta Bimar untuk mengurus administrasi supaya Ima bisa segera ditindak. Tanpa pikir panjang, Bimar langsung pergi. Ia pun segera mendaftar di ruang pendaftaran. Kebetulan saat itu kondisinya sedang sepi karena dini hari. Namun Bimar yang tidak membawa kartu VIP milik Ima itu tidak bisa mendaftarkannya dengan mudah. Sebab ia diminta untuk melakukan deposito sebesar 15 juta rupiah. Meski Ima merupakan pasien VIP di rumah itu, namun selama ini Ima hanya kontrol ke dokter kandungan, sehingga dokter di IGD tidak mengenalinya. Seandainya ia tahu Ima siapa, pasti dirinya akan menyesal telah membiarkan Ima kesakitan. Apa ada kartu pasiennya, Bu? Tanya staf. Wah, saya tadi buru-buru jadi nggak bawa, Mbak. Tapi bos saya pasien VIP di sini, jawab Bimar. Tunggu sebentar ya, Bu. Staf itu menghubungi IGD. Ia menjelaskan bahwa pasien tak membawa kartu dan belum bisa diproses karena administrasinya belum lengkap. Begini, Bu. Kalau tidak ada kartu pasien, Ibu bisa melakukan deposito sebesar 15 juta lebih dulu. Setelah itu baru kami bisa melakukan tindakan, jelas staf. Saya nggak bawa uang, Mbak. Ini kan kondisinya darurat, jawab Bimar. Mohon maaf, kalau begitu kami belum bisa bertindak, jawab staf. Sebelumnya dokter di IGD pun menjelaskan bahwa penampilan pasien tidak meyakinkan, sehingga mereka pikir Ima dan Bimar adalah orang kurang mampu. Lalu bagaimana, Mbak? Ini bos saya sudah kesakitan. Masa nggak ada solusi? Tegur Bimar. Ia sangat emosi karena staf rumah sakit mempersulit dirinya. Prosedurnya sudah seperti itu, Bu. Mohon maaf jika tidak ada jaminan kami tidak bisa melakukan tindakan. Ia masih tetap dengan pendiriannya, karena ia pikir Bimar menyebut Ima sebagai bos hanya untuk meyakinkan dirinya. Mbak jangan main-main ya. Kamu pasti menyesal kalau berani mempersulit bos saya,
ancam Bimar. Ia sangat panik sehingga berani mengancam seperti itu. Saya hanya bertugas sesuai prosedur, Bu, jawab staf. Ia sedikit ketus karena melihat penampilan Bimar yang sangat lusuh. Saran dari saya, mungkin Ibu bisa cari rumah sakit lain yang tidak memerlukan deposito. Ini rumah sakit elit, jadi depositonya memang mahal, jelas staf. Astagfirullah, Tuan Nick bisa murka kalau tahu istrinya diabaikan oleh rumah sakit seperti ini, gumam Bimar. Dengan tangan gemetar ia berusaha menghubungi Ros lagi. Namun saat panggilan belum terhubung, Bimar sudah mendengar suara Ros yang baru masuk ke lobi. Ada apa, Bi? Tanyanya. Nyonya, Bimar pun menjelaskan apa yang sedang ia alami. Keterlaluan, Ros sangat geram. Ia pun langsung menghampiri staf rumah sakit itu. Kamu mau main-main sama nyawa manusia? Hah? Anak saya itu mau melahirkan. Bagaimana bisa kalian mengabaikannya seperti itu? Bentak Ros. Kamu butuh uang kan? Tanya Haris. Ia pun kesal mendengar Ima diabaikan seperti itu. Nih, 100 juta cash. Tapi sampai terjadi sesuatu pada menantu saya, rumah sakit ini akan saya hancurkan. Ucap Haris dengan berapi-api. Ros pun membanting kartu VVIP-nya di hadapan staf itu. Staf itu pun tercekat. Ia tak menyangka ternyata pasien tersebut merupakan keluarga VVIP di rumah sakit itu. Baik, akan segera saya urus, ucap staf. Ia langsung gemetar dan keringat dingin. Dirinya tahu bahwa pasien VVIP di rumah sakit itu bukan orang sembarangan. Bahkan mereka tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dalam melayani pasien tersebut. Di mana Ima? Tanya Haris. Di ruang IGD, Tuan, jawab Bimar. Akhirnya mereka pergi ke ruang IGD untuk mengecek kondisi Ima. Di sana sedang terjadi kepanikan karena mereka mendapat laporan bahwa keluarga Ima mengamuk. Ayo cepat, jangan sampai ada kesalahan, ucap dokter. Ia segera memeriksa Ima dan menghubungi dokter kandungan. Karena terlalu panik, dokter itu pun lupa untuk memindahkan Ima ke ruang bersalin. Apa anak saya sudah mendapat penanganan? Tanya Haris saat memasuki ruangan itu. Mereka yang ada di ruangan tersebut sangat terkejut. Selamat pagi, Pak. Saat ini kami sudah memberikan penanganan dan menunggu dokter kandungan. Apa seperti ini pelayanan rumah sakit elit? Hah? Menantu saya itu mau melahirkan. Kenapa masih menunggu? Memang dia bisa melahirkan di sini? Bentak Ros. Ia tahu bahwa ruangan melahirkan bukan di situ. Maaf Nyonya, kami akan... Sudahlah, saya tidak mau tahu tangan di menantu saya sekarang juga. Teriak Ros. Nih, panggil Ima. Ia tidak ingin mertuanya itu marah-marah. Padahal sejak tadi ia sudah mendengar bahwa dokter dan perawat di sana menganggapnya orang miskin yang tidak akan mampu membayar tagihan rumah sakit. Saat itu wajah Ima sembab dan pucat. Ia pun hanya memakai daster dan mukena, sehingga penampilannya sangat meragukan. Akhirnya dokter dan suster pun langsung membawa Ima ke ruangan khusus untuk melahirkan. Saat Ros melintas si dokter itu, ia berhenti dan menyentuh nemtek yang ada di dekat dada dokter tersebut. Kemudian membacanya. Lain kali berkejalah lebih baik, ucap Ros dengan tatapan penuh. Baik Nyonya, saya minta maaf, ucapnya gugup. Dari tadi aku tidak melihat Nick. Kemana dia? Tanya Ros saat mereka sudah berada di depan ruang bersalin.